Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Umar berada. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya yang akan menemani Anda kurang lebih dalam 1 jam ke depan. Recording in progress. Ngecas. Ngobrolin curahan hati anak sekolah. Nah, pada pagi hari ini kita gabung bersama narasumber dari dosen manajemen informatika. Kemudian juga beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di bidang mahasiswa dan alumni. Kita sapa Pak Arif Budiman STMT. Selamat pagi Pak Arif. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat semuanya sehat, ya. Semangat ceria. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Baik. Sobat Umar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang kembali di acara Ngecas dengan tema kita pada pagi hari ini adalah menyalurkan hobi, minat dan bakat di saat kita kuliah. Oke, sebelum itu mungkin Pak Arif bisa menyapa dulu para Sobat Umar. Silakan Pak Arif Budiman. Oke, terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, baik dari Universitas Merdeka Madiun, teman-teman mahasiswa informatika, ataupun dari masyarakat yang menyaksikan acara podcast kita hari ini. Nah, ini kita akan membahas tentang gimana caranya menjalani hobi sambil kuliah. Gitu Pak Chandra ya. Oke, mungkin begitulah Pak, istilahnya begitu. Nah, Pak Arif, nah ini kan ngomong-ngomong Pak Arif ini kan suka hobi memanah ini kan Pak Arif. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Oke Pak, sampai saat ini. Nah ini sejak kapan ini Pak suka hobi memanah ini Pak? Mungkin bisa bercerita dulu. Hobi memanah sebenarnya belum lama Pak Chandra, belum lama. Itu dari tahun 2018. 2018 berarti ya 3 tahun 4 tahun yang lalu ya kurang lebih ya. 4 tahun lah. Ya. Ceritanya gimana nih kok bisa mengenal memanah ini, gimana hobinya ini? Dari film Pak Chandra. Oh dari film. Nah ceritakan dulu. Sebelum memanah sebenarnya hobi saya bukan panahan sebenarnya. Sebelumnya kita dengan teman-teman dosennya itu sebenarnya berenang sebelumnya Pak Bruno, berenang. Berenang, kita rutin, bahkan jangan kaget ya, dosen-dosen di informatika itu berenang rekornya bisa 1,1 kilo loh Pak jarak renangnya. Meskipun sudah ada yang sudah berumur, tapi mereka fisiknya masih bagus juga. Kemudian suatu ketika saya nonton film. Judul filmnya Green Arrow, di mana situ tokohnya yang utama adalah nama tokohnya itu Al Sahim. Nah disitulah, nah kemudian disitulah saya tertarik. Keren juga man. Nah akhirnya disitulah saya mulai tertarik panahan itu gimana sih, mulai dari belajar sendiri, tapi kemudian akhirnya mencari pelatih, dan akhirnya dijalankan sampai sekarang dan berarti kompetisi iya. Iya, berarti di Unmer ini yang memulai hobi mana ini Pak Arif Budiman dulu atau sebelumnya sudah ada? Enggak cuma saya, ada banyak. Jadi teman-teman dosen dan karyawan dulu waktu itu banyak ada sekitar 4 orang pernah diliput di salah satu media kan, koran waktu itu. Oke. Tapi waktu itu yang mengawali Pak Arif atau memang sudah ada, Pak? Waktu itu
Yang mengawali ada waktu itu saya, Pak Dwinor, sama Mas Hendra dan Mas Riza. Mas Hendra ya. Oke. Kita berempat itu ya. Beli busung murah-murah dia coba, hanya berkembang sampai sekarang. Dan akhirnya diikutin mahasiswa. Nah, ini ngomong-ngomong nih, karena Pak Arief Budiman ini suka memanah, akhirnya ditularkan ini kepada sang putri. Nah, ini gimana ini cara didiknya ini si kecil ini kok bisa dia akhirnya ngikutin hobi bapaknya ini, gimana ini Pak? Ya awalnya dari sebenarnya anak saya bakat awalnya itu ada sebenarnya bakat basicnya dia sebenarnya seni. Iya. Seni. Kemudian setiap kali saya latihan waktu itu latihan di kampus Pak. Dia di kampus karena penting membangkitkan olahraga di kampus olahraga tanah. Oke. Nah ini anak saya sering ikut nonton. Suatu ketika dia bilang ingin nyoba, ya sudah saya turunnya aja ikut. Awal memang saya latih sendiri, tapi kemudian sekarang dia masuk di Pertanian Kota Madiun, jadi sekarang dia dilatih di Pertanian Kota Madiun. Karena saya masih fokus untuk yang di Universitas Madiun. Ini sekarang latihannya di mana Pak ini Pak? Sekarang Pak, sejak pandemi ini Pak? Ya, selama pandemi ini latihan sebenarnya masih tetap berjalan, tapi dengan beberapa batasan. Jadi kalau seandainya ada beberapa atlet yang merasa tidak enak badan, itu bolehlah tidak usah tidak sama mengikuti latihan dulu. Tapi secara prinsip latihan tetap berjalan. Jadi kalau di kampus kita arenanya lebih konsen ke skema indoor. Skema indoor. Nah, untuk outdoornya kita di lapangan pertanian. Betul. Oh gitu ya. Berarti tetap masih berjalan, tetap menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Tetap jalan. Iya betul. Nah ini sekarang nih ceritakan dong Mbak. Ini ikut perlombaan aja ini Mbak. Itu berita bahwa waktu itu Merapi Championship. Itu di mana? Di Jogja? Di Jogja. Ya. Nah, disitulah saya dan teman-teman di rumah tuh nekat ikut. Saya Pak Dwi dan Sehingga itu nekat ikut dengan segala keterbatasan waktu itu ya. Bang berlatih baru 4 bulan udah nekat ikut lomba. Oke lah. Karena waktu itu kalau cuma latihan tok tapi nggak pernah lomba. Ya kita nggak tahu sejauh mana kemampuan kan kita begitu ya Pak ya. Hanya ikut. Itu waktu itu saya peringkat 21 dari sekian peserta ya di yang pertama ikut. Dan itu skalanya nasional Pak ya? Skalanya nasional. Itu nasional. Karena open. Kalau kompetisi open biasanya sifatnya nasional. Waktu itu habis itu ya belajar tuh Pak masyarakat. Ini ketagihan pada kompetisi pengen ikut. Ini sih temannya banyak. Jadi salah satu keuntungan menjalani hobi ini di sini kita dapat banyak teman. Dapat banyak teman. Ya, teman banyak pengalaman, banyak ilmu baru. Iya, betul. Karena memang komunitasnya banyak gitu kan dari berbagai daerah itu kan memang ada beberapa komunitas memanah gitu kan. Kalau di Pak Arief sendiri komunitasnya apa Pak? Namanya Pak? Saya ikut di komunitas Bambu Jatim. Oh iya. Kalau Archery Madiun itu komunitas atau bukan itu Pak? Kalau Madiun Archery itu klub resmi yang ada di Kota Madiun. Nah, kebetulan saya juga di situ. Gitu. Itu di bawah binaan Pertanian Kota Madiun juga. Oh, berarti ada anunya ya, ada naungannya kan begitu ya? Iya. Nah, ini dapat juara nggak ini Pak? Ngomong-ngomong kalau masalah ikut lomba ini Pak, juara berapa ini dulu? Teman-teman mungkin. Alhamdulillah sampai sekarang 5 medali Pak. 5 medali, alhamdulillah. Artinya memang nggak kaleng-kaleng begitulah. Kalau kita sudah hobi, kita geluti, kita bahasanya itu istiqomah di situ, insya Allah pasti ada hasilnya kan begitu ya Pak ya. Oke, nah ini tadi kita langsung aja ngomongin tadi ya. Kita tadi kan sedikit pembukaan ya, opening ya. Nah ini kita lanjut ini ya Pak. Nah ini bisa nggak nih Pak kuliah sambil ngejalanin hobi nih Pak? Bisa nggak sih Pak? Oke. Nah salah satu
kelebihan di Universitas Medika Madiun, salah satunya adalah itu. Kita bisa kuliah sambil menjalani hobi. Hobi ya. Saya cerita dulu bahwa di Universitas Medika Madiun ini ada banyak organisasi mahasiswanya, UKM terutama. Jadi yang senang olahraga bisa kita fasilitasi, yang senang seni bisa kita fasilitasi. Yang lainnya pun bisa kita fasilitasi. Olahraga kita punya ada futsal, voli, badminton, masuk arahan sendiri dan berdiri sendiri. Yang senang musik bisa jadi dua, paduan suara dan band. Dan yang senang kegiatan pecinta alam bisa masuk ke Mapala. Yang senang dengan kegiatan sifatnya bela negara itu ada banyak, ini lengkap, dia bisa semuanya masuk. Nah, dan sekarang Universitas Medika Madiun sesuai dengan keputusan dari rektor, kita bisa mengakomodir setiap prestasi mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menjalankan hobinya dan kemudian mendapatkan prestasi itu bisa diakui. Baik itu mungkin masuk di dalam SKPI atau kalau itu linear dengan mata kuliah, maka dia bisa masuk ke dalam konvensi mata. Gitu. Artinya sifatnya legal Pak ya. Artinya bisa kita masukkan di surat pendamping keterangan ijazah itu ya. Masuk seperti mahasiswa informatika, banyak juga yang berhasil submit jurnal nasional dan juga ada yang berhasil submit di seminar nasional. Nah, itu nggak percuma. Hasil mereka dari mengikuti itu pun kita akui sebagai nilai. Oke. Jadi setidaknya paling tidak kita di samping kita mengakui, kita dorong kan begitu ya Pak dari para dosen gitu ya. Betul. Jadi tenang aja nih teman-teman semua. Kalau mau kuliah di Unmar nggak usah khawatir karena memang di Unmar sendiri ya selain fasilitasnya memadai ya tadi disampaikan bahwa di beberapa UKM tadi sudah disampaikan ada UKM Mapala, ada UKM musik ya, kemudian juga ada UKM panahan tadi ya, mereka insya Allah semua difasilitasi dan tenang aja. Dan di samping itu prestasi tetap diakui gitu ya. Oke, dan juga didorong oleh para dosen. Nah, kalau mau malah sering ikut kompetisi. Gitu ya. Makanya gini, jadi pada intinya sambil piknik Pak. Kalau saya sering bilang ke teman-teman kalau gitu ya. ikutin kompetisi jangan anggap itu sebagai sebuah pertarungan, anggap aja sebagai piknik. Dan berkompetisi ke kota lain, jalan-jalan kan. Iya. Kita nggak usah terlalu serius banget ya, tapi di samping kita ikut kompetisi ya ada hasilnya insya Allah ya. Iya, oke. Nah, tadi Pak ngomongin masalah submit jurnal tadi Pak. Ya. Tadi ada nggak sih Pak mahasiswa yang sampai submit di beberapa jurnal yang mungkin sudah bereputasi Pak? Bisa jelasin nggak Pak? Akhir tahun kemarin, tahun terbit sudah ada terbit. Nah, salah satu dari mahasiswa kita ada jurnal nasional. Terakreditasi juga. Selain namanya, tapi informatika juga namanya Ilham Buhat. Oh iya, yang kemarin baru ujian PA. Tugas akhir. Iya, beliau mahasiswa itu juga termasuk mahasiswa berprestasi, Pak. Kemarin juga ikut kompetisi perlombaan juga katanya kategori kemarin Pak 3 ya, juara 3 ya. Dan ini di mata kuliah saya kebetulan mata kuliah saya Metopen ini ada 6 judul yang submit di seminar nasional Malang. Oh, keren. Artinya memang mahasiswa Unmar Madiun ini nggak kaleng-kaleng karena memang prestasinya ada gitu ya. Kemudian apa untungnya sih Pak menjalani hobi ini? Apa hobinya tidak mengganggu kuliah nih Pak? Nah kan karena saat ini kan tugas banyak ya kan dari para dosen dan kadang mahasiswa itu harus dituntut istilah bahasa Jawanya Pak sepaneng ya dengan tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh dosen. Nah ini gimana ini Pak? Membagi jadwalnya, membagi waktunya gimana? Secara umum kalau mahasiswa itu kan tugasnya kuliah, tugas, kuliah. Secara umum gitu kan. Bisa kita bayangin stres nggak? Baru dengar aja mungkin udah stres. Wah kuliah, betul. Di kelas habis itu tugasnya banyak.
Makanya sering bilang kan, saya sering cerita ke mahasiswa kalau jadi mahasiswa itu jam tidur itu kalau masih lebih dari 8 jam, itu belum jadi mahasiswa beneran. Mahasiswa beneran itu tidur itu pasti kurang dari 8 jam. Nah, tentunya stres ya. Stres kan Pak Chandra. Apalagi tugas, udah memasuki tugas akhir Pak ya. Stres kan. Nah, satu-satunya cara untuk kita nggak tahu stres, kita jalanin hobi kita. Hobi itu kan prinsipnya kan dari kesenangan kita. Refreshing begitu ya. Hiburan kita. Nah, sambil kuliah dengan stresnya kuliah, tapi kita juga harus happy. Nah, jalanin hobinya. Kalau hobinya kita jalanin, toh sudah diakui bisa untuk prestasi, tentunya kan manfaatnya double kan. Selain manfaat prestasi dari kuliah, juga prestasi dari hobinya. Kedua-duanya, senangnya juga dapat. Kalau ditanya bisa jalanin nggak? Nyatanya sampai sekarang bisa. Contohnya dari teman-teman yang dari UKM Panah itu kalau kompetisi itu minimal 3 hari dia harus luar kota. Contoh tanding di Surabaya berarti dia udah sebelumnya udah harus berangkat dan dia harus prepare ya. Nah, di situ kadang teman-teman juga mahasiswa tanya, Pak, kuliah saya gimana? Gampang. Tugas hobi ini kan jadi tugas mewakili universitas kan. Betul. Ada dispensasi di situ. Juga bisa dibagi tugas atau apa. Belalah kok pulang berprestasi bawa medali atau mungkin juara. Bonus. Jadi itu prinsipnya kalau kita cuma kuliah aja pusing Pak. Pusing. Maksudnya jangan. Iya betul. Kita punya hobi positif jalani. Nah dengan menjalani hobi positif itu pengaruh negatif juga bisa kita minimalisir. Sip. Betul sekali. Nah ini Pak, ceritain dulu Pak. Dulu pas waktu kuliah, Bapak ini hobinya apa? Oh gitu. Bisa nggak membagi waktu? Ya. Ceritanya gimana cara membagi waktunya? Zaman saya dulu kuliah, mungkin dia bilang ya semua ada masanya. Jadi zaman kuliah saya juga agak bullying juga. Dulu hobinya senang hobi motor Pak. Saya hobi motor. Oh hobi motor. Iya. Itu waktu kuliah ya, kalau kuliah hobi motor. Kalau zaman sekolah waktu SMP saya hobinya sepak bola sampai SMA. Sepak bola dan band. SMA itu mulai main motor dari SMA. Dari motor sampai kuliah itu hobi otak-atik motor seperti itu. Tapi dalam arti yang positif. Meski begitu saya juga nggak pernah ikut yang namanya kebut-kebutan balap liar itu nggak pernah. Oh iya. Mesin, setting motor, cuma senang gitu aja, tapi nggak sampai ke yang negatif. Hobi saya waktu itu dan sempat aktif di himpunan. Waktu itu saya menghandle sepak bola juga. Bukan sebagai pemain tapi itu sebagai koordinator. Bukan sebagai pemainnya tapi sebagai koordinator di sepak bolanya waktu itu. Oke. Artinya walaupun punya hobi motor tapi nggak mengarah yang negatif kan begitu ya Pak ya? Itu enggak. Nah kalau sekarang nih Pak, ini ya kan jadwal padat, jadi wakil rektor, jadi dosen, kemudian kadang sore memanah. Ngatur jadwalnya buat keluarga gimana ini Pak? Istri cuma dapat jatah malam ini Pak. Nah, jadi gini, oke lah, memang padat ya. Mas hari ini pun ini webinar habis ini nanti masih ada sampai masih ada. Dan sore pun nanti ada jadwal panahan juga dan benar-benar mau ada info liputan juga. Memang padat Pak, padat. Cuman gini. Apapun yang kita jalani semuanya selama itu positif. Tentunya pasti yang lain pun juga akan mendapatkan energi positifnya dan pasti akan mendukung juga. Dan kebetulan istri saya waktu itu juga ikutan memanah juga. Oh gitu. Memang sefrekuensi begitu ya? Karena akhirnya pada waktu itu ikut sekalian. Cuma sekarang udah off karena sama-sama sibuk juga dia. Sama sibuk juga ya. Sudah aktif mengajar lagi. Oke. Ya. Tapi waktu masih banyak Pak. Saya prinsip tetap saya atur waktu itu. Jadi saya selesai maghrib itu udah nggak ada kegiatan luar. Nggak ada kegiatan, berarti full buat orang rumah begitu ya? Tetap kita bagi waktu itu. Langsung mahasiswa juga harus pinter gitu juga Pak, bagi waktu juga. Betul, sip.
mana ini Pak ya? Mana? Ini nggak segampang yang dipikirkan. Ya, aku mana kesulitannya apa nih? Dulu awal-awal mana ini? Narik busur itu berat loh Pak. Bagi saya awal-awal narik busur itu berat. Oke ya, memang gimana ini dulu? Awalnya memang berat Pak, awalnya berat. Apalagi waktu itu kita belajar tanpa guru. Itu kesalahan pertama saya. Bahwa belajar tanpa guru, gitu ya? belajar tanpa pelatih. Waktu itu belajar hanya dari YouTube. Itu kesalahan fatal saya. Harus saya akui itu kesalahan fatal. Dalam olahraga, gitu ya? dalam olahraga ataupun kita hobi, mungkin hobi apalah, musik. Iya. Akan berbeda sih ketika kita belajar sendiri dengan belajar dengan apa? Mentor. Akan gitu beda. Ya. Jadi waktu itu saya sangat di situ. Sehingga akhirnya ketika saya mengikuti yang saya ceritain tadi, mengikuti lomba waktu itu, disitulah saya dapat pelajaran berharga dari teman-teman di Panah itu menyarankan saya untuk segera mencari klub. Gitu. Ataupun artinya mentor untuk punya komunitas bisa membimbing. Kan lebih ke arah. Karena yang dikhawatirkan itu adalah kemungkinan cedera. Dan panah ini termasuk senjata. Termasuk senjata. Jadi sebenarnya kalau kita pergi Pak busur dan peralatan lengkap itu sebenarnya nggak boleh juga. Harus gitu ya. Jadi memang harus ada pelatihnya gitu ya. Iya, betul. Kalau berat jadi memang kita nggak boleh. Memang nggak semua hobi itu bisa dilakukan secara otodidak kan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teknik-teknik yang memang harus kita dilatih oleh mentor kita kan gitu ya. Jadi tidak segampang yang dipikirkan kan gitu. Memang hobi itu kalau kita lihat secara sekilas cuma asal narik busur, lempar sesuai target atau enggak kan gitu ya. Cuma seninya lebih dari itu begitu. Memang seninya gitu ya. Oke. Nah, ini Pak tadi kan sudah sudah dibahas mengenai prestasi di hobinya. Nah, ini kalau berprestasi hobinya tadi bisa diakui atau tidak, ini tadi sudah dijawab ya Pak ya, bisa masuk ke SKPI. Nah, itu ngomong-ngomong apa penting sih Pak buat mahasiswa ini Pak? Paradigma kuliah yang hanya kuliah, lulus, mendapatkan ijazah dan transkrip, itu sekarang sudah nggak berlaku. Sudah nggak berlaku. Kita punya ijazah, kita punya transkrip IPK 4,0. Tapi tidak ada track record di situ yang menyatakan kita pernah aktif organisasi, kita pernah publikasi, kita pernah sunat dan ataupun kegiatan yang lain yang nggak laku. Gitu ya. Jadi artinya sekarang ini lebih dilihat kemampuan soft skill-nya. Jadi kemampuan di luar secara akademis juga. Jadi itulah kenapa saya selalu push. Selain kuliah ada prestasi yang lain yang bisa diikuti agar di SKPI. Jadi sekarang yang dilihat SKPI-nya Pak, surat keterangan pendamping ijazah. Karena di SKPI itu isinya nanti rangkuman track record mahasiswa itu selama kuliah ngapain aja. Nah kalau dilihat di situ isinya cuma kuliah tapi kegiatannya kosong Pak, nggak laku. Secara nilai diri artinya nggak cuma pinter aja berarti ya, nggak cuma pinter secara akademis aja. Memang harus didukung dengan berbagai macam kegiatan tadi ya. Iya, artinya SKP itu semacam ya format pendukungnya. Jadi katakanlah mahasiswa mau mencari pekerjaan, perusahaan juga akan melihat SKP-nya. Apa? Mulai sekarang juga aja di organisasi ikut kegiatan ya, agar nanti SKPI-nya tidak kosong, karena saat ini memang trennya perusahaan maupun di tempat instansi dari berbagai tempat bekerja tidak cuma mengecek dari ijazah dan transkripnya, tapi juga melihat dari SKPI-nya. Nah, itu teman-teman ya, mulai sekarang harus ikutan ya. Oke, silakan bisa ikut di hobi panahan, di UKM panahan, UKM yang lain, Mapala, olahraga dan sebagainya. Nanti kalau ada kejuaraan ikut begitu ya. Kemudian jangan lupa nih submit jurnal di berbagai jurnal terakreditasi itu sebagai bahan
tambahan SKPI, bahan apa namanya pendukungnya. Mengikuti webinar, kalau mungkin masih takut atau ragu ikut jurnal, oke seminar, webinar. Kalau webinar kan seminar nasional ide gagasan masih boleh. Kalau jurnal kan harus riset yang selesai kita lakukan kan. Tapi kalau seminar nasional kita masih bisa sekedar gagasan itu masih bisa diterima. Jadi kan kita menyampaikan ide-ide kita presentasikan. Itu sudah menjadi prestasi. Karena prinsip kita di kemahasiswaan, ketika mahasiswa mengikuti kompetisi, bukan hasil. Menang kalah itu bukan target. Iya, betul. Jadi mengikuti kompetisi itu sudah juara buat kami. Karena perlu keberanian untuk bisa mengikuti kompetisi atau mengikuti kegiatan itu perlu keberanian. Itu sudah prestasi. Jadi nggak harus kamu berangkat tanding itu harus menang. Nggak juga. Karena tanding juga nggak semudah yang kita latihan kenceng, latihan hasilnya bagus, tanding belum tentu juga. Ini kita mental. Juga, ya, tapi dengan kita sudah berani tampil, itu udah juara. Juara. Sudah ada nilai positifnya gitu ya. Meskipun di pertandingan itu dia grogi, udah kalah, it's okay, nggak masalah. Tapi keberanian dia udah untuk mengikuti itu sudah prestasi. Sudah prestasi. Sudah ada nilainya. Nah, ngomong-ngomongin prestasi nih Pak, bisa nggak Pak sedikit bercerita prestasi untuk mahasiswa Info Manajemen Informatika Universitas Merdeka Madiun apa aja nih Pak? Nah ini buat sekalian promosi. Banyak Pak, saya sampai lupa ingat ya, penting banyak ya. Tapi banyak ya. Banyak ya. Beberapa tahun terakhir, mungkin 3 tahun terakhir langganan juara Inotek Kabupaten. Kita pasti masih kan. Oke. Yang pertama itu yang saya langganan. Tahun ini pun ternyata Inotek UNS. Inotek dapat UNS juara. Dapat juara kan, juara 3. Bayangin, UNS dapat juara 3. Lawan kita semuanya negeri Pak waktu itu. Kapitalis. Kampus negeri semua. Nggak kaleng-kaleng ya Pak ya. Lawannya dari berbagai kampus negeri loh teman-teman semua nih, nggak kaleng-kaleng. Ada kalau dilihat teman-teman mahasiswa sempat ragu kan, tapi kan akhirnya berangkat juga, nekat berangkat kan. Dapat juga. Akhirnya dapat juga. Mungkin lawannya negeri semua itu waktu itu kan, lawannya negeri. Bisa oke nggak ada masalah, mau siapapun lawannya, pokoknya berangkat aja dulu. Akhirnya alhamdulillah dapat juara 3, nggak salah ingat ya. Juara 3. Iya. Bukan dilihat dari juaranya, tapi juga keberanian dari mahasiswa itu sendiri kan gitu ya Pak ya. Menang kalah memang biasa, tapi kebetulan di berbagai kompetisi memang Madiun program studi manajemen informatika sering langganan dapat juara. Iya. Bisa itu juara. Karena dosennya. Karena memang para dosen mendorong untuk sangat aktif ikut ke kompetisi. Terus nggak usah menang kalahnya, Pak. Oke, nah, ngomongin Unmer Madiun, manajemen informatika. Pak, kelebihnya apa sih Pak? Gabung di Meninfo ini Pak? Untuk saat ini posisi program vokasi ya kan, posisi program vokasi itu masih banyak diminati. Contohnya saat ini kan sedang ramai namanya program MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kan? Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kampus Merdeka. Di situ salah satunya adalah ada program yang bisa diikuti vokasi adalah magang bersertifikat dan studi independen. Nah, kita lihat di kampus Unmer ini posisi terbanyak yang diterima magang untuk saat ini dari Meninfo, dari manajemen informatika. Jadi saya ambil analisis awal, kenapa kok yang vokasi jauh lebih banyak diterima daripada yang satu. Karena yang D3 ini kan ilmu praktis kan. Mayoritas perusahaan saat ini lebih butuh orang bisa kerja. Jadi bukan cuma bisa mikir, Pak kerja belakang bukan, tapi bisa kerja aja dulu. Nah, sedangkan untuk informatika, program D3 manajemen informatika kita kan memang arahnya kan untuk siap kerja. Prinsipnya seperti itu. Itulah kenapa kok lebih banyak diterima daripada satunya. Tapi yang satunya juga saya katanya juga diterima, tapi ada lebih banyak di manajemen informatikanya. Dan lowongan
ini lowongan PNS formasi D3 juga masih cukup banyak dibutuhkan juga. Enggak cukup banyak Pak, tapi banyak banget Pak. Di berbagai daerah pun semuanya butuh D3 manajemen informatika loh teman-teman semua. Nah ini sekarang apalagi sekarang ini di masa-masa pandemi seperti ini kita mencari pekerjaan juga susah ya. Kemudian kita mau berwirausaha juga kadang berbentur dengan berbagai kebijakan. Nah, ini polemiknya ini ya. Teman-teman semua. Usaha kita juga bisa juga Pak, meskipun vokasi. Oh iya toh. Tapi gitu. Kita kan juga ada wirausaha. Contohnya kan kemarin lolos PMK kan, dari informatika. Oh iya lupa saya PMK. Mas Sifaul. Neni. Oh Sifaul. Oh iya Sifaul Ahyar. Oh, iya. Itu cek aja di IG produk dia udah ada. Dia lolos yang PKM. Oh iya yang itu ya apa namanya Magetan miniatur motor gitu ya. Nah sekarang itu sekarang dikembangkan oleh mahasiswanya. Iya. Sekarang sudah. Kemudian idenya itu juga dijadikan bahan tugas akhir. Kemudian usahanya dijalankan. Nah, ini teman-teman semua. Kurang apa lagi coba ini ya? Dari dosennya aja dibantu loh. Karena jarang ada juga loh dosen-dosennya cuek-cuek aja sama mahasiswanya. Nah ini kalau di Medevo ini semua dosen saling mensupport ini mahasiswa punya ide apa kita bantu gitu. Kurang lebih. Kita mudah kita mudah semangat muda. Oke teman-teman semua. Nah ini sudah masuk di gelombang 3 bulan Agustus sampai dengan bulan September. Tunggu apa lagi? Segera gabung di Manajemen Informatika Universitas Merdeka Maju. Kenapa? Karena di Manajemen Informatika ini sudah ada berbagai macam fasilitas ya, terutama beasiswanya. Sebutkan Pak Budi, Pak Arif, beasiswanya apa saja ini Pak? Oke, kalau ada beasiswa pertama ada kartu Desa Pintar yang dari pemerintah langsung. Desa Pintar. Dan kita juga ada beasiswa yayasan untuk mengganti SPP. Di SPP tetapnya bisa terbantu lah SPP tetapnya. Nah, yang istimewa lagi nih beasiswa program studi. Ada studi juga. Sama seperti beasiswa yayasan, kita akan membantu biaya SPP tetapnya. Nah, yang terbaru nih ada uang saku uang saku dari wakil rektor 3 mungkin katanya. Saya dari semuanya. Dari berbagai macam pihak ya, semuanya saling apa lagi coba. Nah ini udah dapat beasiswa, ada juga uang saku bulanannya ini ya. Ini terobosan baru teman-teman semua. Jangan lupa segera gabung kehabisan ya, karena memang slotnya terbatas ini ya untuk beasiswa. Jadi jangan tunda-tunda lagi ya. Segera aja gabung di Manajemen Informatika Universitas Merdeka Maju. Nah, pesan terakhir disampaikan oleh teman-teman mahasiswa maupun calon mahasiswa atau adik kita yang lulus SMA, SMK. Silakan Pak. Oke, kalau untuk teman-teman mahasiswa kalau di manajemen kita, pesan saya tetap meskipun ini kondisi pandemi, ya kan, kuliah kita kombinasi antara daring dan luring, tetap kita jalin kuliah dengan semangat. Memang justru dengan kuliah daring ini dunia kita yang sebenarnya, dunia IT, di mana semuanya kita selesaikan dengan teknologi informasi. Ya. Dengan adanya pandemi, kalau nggak ada kita orang IT, nggak akan ada teknologi kuliah daring. Nah, betul kita sekali. Juga orang informatika ya. Nah, jadi itu memang dunia kita. Jalanin dan tetap semangat itu ya. Meskipun pandemi ya jadi itu jalan. Itu tetap happy, tapi Oke. Jadi artinya ya, jadi pada intinya kita harus tetap semangat ya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini karena semuanya punya resiko masing-masing ya. Oke, saya sebagai host pada acara pagi hari ini sudah mendampingi semua. Bapak Arif mungkin sudah
Mungkin itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Lagi ini Pak, buat teman-teman yang dari SMA kalau mau tanya tentang informatika bisa boleh datang ke apa sekretariat pendaftaran. Buat yang datang ada mesin juga itu ya, siapin ke teman-teman pendaftaran. Sekarang ada mesin buat kenang-kenangan lah. Harapannya jangan ragu untuk memilih program studi manajemen informatika. Ini prestasi yang sudah kita capai. Itu bukti bahwa ini tetap menjaga kualitas kami meskipun di masa pandemi. Itu Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Arif atas bincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi masukan atau wawasan ilmu. Ya, saya sebagai host pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada para peserta maupun pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih sudah mantengin channel Unmer Madiun dan jangan lupa segera bergabung ya orang tua wali murid dan juga manajemen informatika. Iya, gabung di manajemen informatika. Oke, saya host pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I so food.